still live in caves, and to survive they had to fight. Did they see other creatures as what we think of today? To move forward, we must compete, but no enslave others or abuse human superiority to endanger the balance of nature. Now let's look at natural disasters and the impacts of pandemic on our lives. The hunger, greed and violence can destroy this beautiful world. Some have powerful tools for life, but none can control people's heart. All the ambitions give strength, it's compassion that improve our existence. Still living caves, and to survive they had to fight. Did they see other creatures as what we think of today? To move forward, we must compete, but no enslave others or abuse human superiority to endanger the balance of nature. Now let's look at natural disasters and the impacts of pandemic on our life. The hubris, greed and violence can destroy this beautiful world. Some have powerful tools for life, but none can control the people's heart. All the ambition gives strength, it's compassion that improve our existence. Pada saat orang Bank Dunia, orang IMF datang, saya ingat betul bahwa kita mendapatkan kesulitan menjelaskan kepada mereka karena memang format kita yang waktu itu kita sebut sebagai T-account itu ya Pak ya, memang cocok dan bagus pada saat sebelumnya. Tapi pada saat kemudian terjadi reform, nampaknya dibutuhkan informasi-informasi tambahan
Yang beruntung sekali kemudian itu semua bisa kita tampung di Undang-Undang 17 ya Pak Iya, Kurnia ya, sehingga kita bisa memiliki sebuah postur APBN yang betul-betul best practices yang digunakan oleh negara-negara secara internasional standar. Jadi luar biasa Pak Mulia, saya kira pada saat kita menyiapkan, membahas Undang-Undang 17, yang saya ingat juga melibatkan berbagai ahli, bukan saja dari Kementerian Keuangan kan Pak Mulia ya, iya betul. tapi juga dari Interdep dan bahkan Iya, dari universitas betul. dalam dan luar negeri kan Pak ya. Betul, betul, Iya, iya, betul, iya. Pak. Iya. Iya. Jadi Dan untuk melengkapi dan memperkaya pembahasan dan isi dari paket itu, memang kita berusaha itu dapat mungkin ya menggali bukan hanya dari teman-teman ahli dalam negeri, juga luar negeri. Bapak ingat mungkin dengan OECD ya, iya, iya betul. membantu cukup banyak itu. Bahkan termasuk waktu itu apa ya, mensponsori Iya, bapak-bapak dari DPR itu untuk mengikuti seminar senior budget official iya, di Singapura itu, iya, iya, Singapura, iya betul. yang Iya. memberikan wawasan kepada mereka bagaimana best practice pengelolaan keuangan negara itu seharusnya dilakukan. Iya. Saya kira Pak, itu akan menjadi catatan emas sejarah Indonesia Pak, khususnya untuk pengelolaan keuangan negara, bahwa kita di Kementerian Keuangan dan Pak Mulia terlibat di dalamnya melakukan sebuah reform dari sisi peraturan perundang-undangan, sehingga kita punya APBN yang formatnya betul-betul bisa menunjukkan kinerja, kemampuan dari pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Saya kira pada saat pembahasan di DPR, termasuk pembahasan dengan Bank Indonesia, seingat saya waktu itu kan juga banyak isu-isu yang masih ganjel ya Pak ya waktu Banyak, itu ya. Dan banyak. kemudian itu bisa kita lalui Pak. Iya, Ada Pak, ada pengalaman yang paling berkesan Pak Mulia pada saat membahas di DPR dan dengan kementerian lain termasuk Bank Indonesia Pak. cukup banyak Pak Moranto, karena kan proses itu kita lalui boleh dibilang itu 3 tahun ya. Ya, Jadi interaksi kita dengan DPR cukup intensif. Yang semula mereka itu apa ya, banyak belajar gitu ya. Kemudian tambah lama pengetahuan mereka semakin meningkat dan kesadaran mereka mengenai pentingnya hal yang dibahas itu semakin meningkat. Kadang-kadang ya kemudian mereka ya ingin bahwa itu sesuatu yang monumental kan gitu. Misalnya Pak Aberson Marses Sihaloho, ya, Pak ya. Zaini, Pak Zaini ya betul. kontribusinya sangat besar Sangat itu betul di Pak ya. dalam proses itu. Iya. Pak Endin Pak Sofihara, kalau Andin Bapak masih Zobia, ingat, betul ya. mereka sangat kritis itu, sangat kritis Ya. menanyakan detailnya, dan mereka juga berusaha untuk belajar dan mendalami, karena kemudian nanti mereka yang mensosialisasikan itu. Iya, betul. Iya, Dan Pak Mulia berhasil mensinergikan semua stakeholder negara waktu itu ya Pak, boleh ya, dibilang untuk alhamdulillah semua bisa kita lalui, walaupun seperti tadi di awalnya ya, karena pemahaman mengenai konsep pengelolaan keuangan negara yang kita maksud itu ya mungkin bagi mereka itu belum jelas. Jadi mungkin melihat kok ini banyak perubahan-perubahan, kok ini ada kewenangan yang dipindahkan, ada kewenangan dikurangi, ada kewenangan ditambah, kan itu tuh biasa kan itu ya. iya, betul. Namun Ya, secara organisasi keseluruhan pemerintahan. sebetulnya dalam konteks kewenangan di dalam penganggaran setelah Undang-Undang 17 sebetulnya kan peran legislatif menjadi lebih kuat ya Pak ya, Iya, dalam iya, konteks penyusunan itu iya. ya Pak ya. Jadi walaupun boleh dikatakan jadi perubahan peran jadi bandul ya, itu mulai waktu awal reformasi, Ya, yang tadinya setitik koma pun tidak dirubah waktu pembahasan di DPR era PBN, sudah mulai waktu betul, itu. Itu betul kan ya. masih zaman tahun 2000-an itu, belum Iya, iya, 2003 kan, belum iya, lahir Undang-Undang Keluarga. iya. Tapi dasar hukumnya
untuk melakukan itu semua ditata di Undang-Undang Keuangan Negara. Betul, betul. Ya, siapa yang ditugaskan untuk menyusun anggaran dan apa kewenangan DPR di dalam proses pembahasan itu dan tujuannya apa gitu Iya. ya. Ya. Jadi memang suka tidak suka Pak Mulya ya, di Undang-Undang 17 itu juga mencerminkan semangat reform ya Pak ya, Iya, kehati-hatian, termasuk di dalamnya harapan dan juga kekecewaan barangkali untuk iya, masa-masa sebelumnya kan Pak ya. iya, iya, iya. Jadi kalau, nah ini kan apa ya, sudah 17 tahun ya, Iya, 17 malah 18 ya kalau 2021 itu dihitung sesudah Undang-Undang Keuangan Negara, iya, Perundang Negara, kemudian 16 tahun kan gitu ya. Kalau saya melihat hasil yang paling konkret yang bisa terukur betul itu kemampuan kita, prestasi kita di dalam menyusun laporan keuangan, Pak, iya betul ya. yang diperiksa oleh satu badan pemeriksa keuangan yang independen. Itu tidak bisa didinai, jadi apa namanya itu. Secara best practice internasional juga Indonesia negara besar dengan ribuan kantor, Pak, Iya, bisa menyusun dengan berbasis pada standar akuntansi yang jelas suatu laporan keuangan, bukan hanya laporan keuangan pemerintah pusat, tapi juga seluruh Pemda provinsi, kabupaten, dan kota. iya, Nggak ada iya, negara seperti itu, Pak. iya, Ya. Dan sekarang kan sudah berbasis accrual gitu. Ya. iya, Kemudian yang kedua yang juga Bapak pernah pimpin, treasury management, Pak. iya, Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan IFMIS ya istilahnya ya, Integrated betul. Financial Management Information System, walaupun belum selesai betul itu, menjabarkannya sesuai dengan apa organisasi pemerintahan kita gitu, supaya kita bisa mengoptimalize resources yang kita miliki gitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah secara Iya, transparan dan bertanggung jawab gitu. iya, Dengan tetap bisa berkoordinasi dan selaras dengan kebijakan moneter yang tentunya itu menjadi tanggung jawab dari Bank Bank Sentral atau Bank Sentral Indonesia. ya. Iya. Memang saya kan mewarisi beberapa kebijakan yang Bapak torehkan dan Bapak pancangkan tonggaknya, terutama khususnya pertama yang berkaitan dengan laporan keuangan. Itu kan kita berjuang betul dan baru 12 tahun setelah tahun 2004, setelah kita punya standar akuntansi Iya, pemerintahan Pak ya, kita bisa WTP dan itu saya ingat betul apa yang waktu itu dipikirkan oleh tim Undang-Undang 15, Undang-Undang 17 dan Undang-Undang Nomor 1 saya kira kita jalankan betul dengan sangat hati-hati, tetapi memang kerja keras dan sinergi luar biasa yang harus kita bangun. Dan kita WTP pertama kan 2016 Pak waktu itu. Dan pada saat itu kita juga merubah sistem pencatatan yang kita gunakan dari cash toward accrual menjadi accrual basis. Dan saya kira ini sebuah pengalaman yang luar biasa dan saya sangat beruntung juga ikut berada di dalamnya. Jadi waktu saya menjalankan itu, saya memikirkan, wah ini dulu Pak Mulya dan tim luar biasa ini. Memikirkan itu sebagai sebuah blueprint dan kebijakan yang akhirnya kita bisa mencapai sebuah capaian opini unqualified ya Pak ya, WTP. Dan itu terutama pada saat kita menerapkan accrual basis, saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman di Korea, Singapura, terutama Malaysia, mereka memandang sebelah mata loh Pak. Apa bisa kamu mau rubah jadi accrual itu? iya, iya, Itu luar biasa Pak saya kira. iya. Itu betul, Pak. Karena akuntansi itu kan di pemerintahan itu sesuatu yang baru dan kemudian juga masih langka ya. Ya, Iya. Jadi ketika kita menyampaikan akan menyusun laporan keuangan yang pertama, ya, bahkan pada waktu itu standar akuntansinya juga masih dalam penyusunan ya, itu semuanya pesimis, Pak. Saya juga bilang jangan mengharapkan komplimen, tapi ya apa yang akan terjadi mungkin komplain, benar. Soalnya asetnya kan ada yang ditulis saja satu. Rp1 gitu. Tapi daripada tidak dicatat kan, Iya, Pak. iya,
Dan secara saya bertahap kira itu sebuah diperbaiki. keberanian, Pak. Iya, Sebab kalau tanpa nilai aset satu itu, iya, berarti kan neraca nggak bisa terbangun, Pak, itu. iya, 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 betul, betul. iya. Jadi dengan apa ya SDM yang dibekali pendidikan akuntansi pemerintahan lagi Pak ya, Betul, bukan ya. akuntansi umum gitu. Iya, Demikian jarang, jadi ya waktu itu ya kita lakukan program percepatan itu ya dengan apa namanya pelatihan, bukan hanya keuangan, tapi yang lebih berat lagi ke kementerian Pak iya, itu. Di betul. kita Iya, sendiri masih langka, apalagi di di kementerian ya. kementerian. Dan Ya, kita kan sebagai konsolidator kan, Pak iya Mulya betul, ya. betul, Sebagai betul. bendahara umum negara, dan saya kira itu tugas yang luar biasa. Namun alhamdulillah akhirnya kita bisa mencapai itu. Dan pada saat kita mendapatkan BTP, Pak, itu tidak banyak yang menyadari bahwa itu menaikkan rating perekonomian Indonesia, Pak, pada saat itu. Ya, Karena sebagai sebuah negara seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa apabila Indonesia dalam mengelola APBN-nya, dalam mengelola budgetnya, sudah bisa mencapai kualifikasi WTP, berarti itu sudah accountable kan, Pak. iya, Dan itu rating kita menjadi naik, Pak, waktu itu. iya. Nah, walaupun tidak banyak yang memberikan quote-unquote apresiasi bahwa itu adalah Apresiasi. bagian daripada trust Iya, yang terbangun karena kita WTP di laporan keuangan. iya. Ya. Pak Mulia, ini saya kira obrolan kita ini sangat menarik sekali karena saya membayangkan seandainya Undang-Undang 17 waktu itu belum selesai dan belum bisa diimplementasikan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa mengelola negara yang sebesar Indonesia. Saya ingat betul pada tahun 80-an itu kan APBN kita baru sekitar 340-an triliun, Pak. Dan sekarang kita sudah berada pada volume 2.750 triliun lebih, saya kira. Dengan semakin besarnya dana, dengan pengaturan di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, dan Undang-Undang 15 tahun 2004, telah terbukti ya Pak ya, itu telah membawa perbaikan pengelolaan dan perbaikan kualitas keuangan negara kita, Pak. Jadi insya Allah ini menjadi Pak, catatan sejarah, dan ini pahala dunia akhirat ini Amin. untuk Pak Mulia dan tim. Iya. Tadi kita mulai membicarakan masalah dengan adanya reform di bidang peraturan perundangan ini, Pak Mulia. Banyak sekali perubahan yang kemudian menjadikan pengelolaan APBN, pengelolaan budget kita itu menjadi lebih berkinerja dengan baik. Nah, setelah sekian tahun Pak Mulia melihat ini, Bapak kan menyiapkan, mempelajari, berdebat, berdiskusi dengan stakeholder negara, terutama dengan parlemen dan ke kementerian lembaga termasuk Bank Indonesia. Kemudian kita sudah bisa menghasilkan Undang-Undang 17, 15, dan Undang-Undang nomor 1. Setelah sekian puluh tahun, Bapak melihat apakah ada hal-hal tertentu, Pak Mulia ya, yang sekarang ini sudah saatnya untuk kita review kembali. Karena kalau kita mau jujur, sebetulnya banyak sekali sekarang ini yang memiliki pendapat bahwa nampaknya Undang-Undang 17 itu sekarang sudah kurang terlalu relevan. Karena mungkin kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu menganggap bahwa ada beberapa hal yang dipandang saatnya sekarang untuk bisa lebih agresif di dalam mengelola belanja negara khususnya, Pak. Tapi sebagai orang yang sebagai arsitek katakanlah Pak Mulia ya, yang dulu waktu itu bersama-sama membangun Undang-Undang 17, adakah isu-isu yang perlu kita lihat, kita review kembali Pak pada saat sekarang ini? Pertama menyangkut penganggaran, Pak. Ya, Undang-Undang 17 kan mengamanatkan penganggaran yang berbasis
kinerja. Kinerja. Ya. Nah, ini kan tidak mudah ya untuk mengimplementasikan konsep itu ya. Jadi walaupun sudah dengan jelas itu pembagian peran, kewenangan dan tanggung jawab antara Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, termasuk juga dalam proses perencanaan oleh Bappenas, itu masih terjadi overlapping. Itu satu hal. Terus yang kedua, siogianya anggaran berbasis kinerja ini memang fokus benar-benar kepada output dan outcome. Tetapi kan itu tidak mudah ya Betul. menjabarkan output. Ya memang kalau untuk kegiatan yang bersifat fisik mungkin sudah banyak ininya ya, apa tolok ukurnya Indikatornya yang ya betul. dipraktekkan juga di swasta kayak membangun gedung, jembatan atau aset-aset fisik lain itu. Tapi ketika menjabarkan output dan outcome yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah, kementerian, lembaga, ini kita ya kadang-kadang masih melanjutkan apa yang dulu kita lakukan ketika belum ada Undang-Undang 17 gitu. Jadi hal yang simpel saja, riset itu outcome-nya apakah publikasi atau ini kan tidak mudah ini Ya, kan. betul. Tapi memang karena tidak mudah, jadi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini juga masih harus terus disempurnakan. Jadi itu menurut hemat saya itu. Tetapi pada tataran undang-undang ya bisa saja ada yang ditambahkan. Tapi sebenarnya karena ini kan pengaturan pada tingkat Implementasi ya Pak ya. implementasi dan internal pemerintah, ini sebenarnya masih bisa diatur di dalam peraturan pemerintah gitu ya. Itu ya mungkin salah satu yang sampai sekarang masih mengganjal, saya melihat masih kurang berhasil kita dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja. Terus yang kedua, ini dalam pelaksanaan anggaran, kalau itu dalam proses perencanaan itu dan kemudian nanti pengukuran kinerja ya sesudah anggaran itu diselesaikan. Dalam proses pelaksanaan anggarannya sendiri kan kita menganut let managers manage ya. kan gitu. Nah ini apa disalahartikan atau di misuse gitu ya, di abuse bahkan itu. Jadi kelonggaran yang diberikan itu ya karena ketidaksiapan atau karena mungkin ya kalau ada godaan-godaan ya ini oleh pejabat-pejabat yang diberikan kewenangan itu pada akhirnya menimbulkan kasus-kasus fraud-fraud sehingga kita lihat ini kok masih banyak aja ini belum apa namanya seperti yang kita harapkan pengelolaan resources pemerintah yang benar-benar bersih itu masih terjadi. Jadi kasus-kasus ya, kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan, inefisiensi gitu ya. Karena kewenangan itu kan boleh dikatakan semuanya sudah diberikan kepada pengguna anggaran itu. Betul, ya. Jadi di APBN kita kan hanya disebutkan berapa untuk program ini, berapa untuk kegiatan ini, dan sedapat mungkin dilonggarkan detail-detail sub-sub kegiatannya itu. Bahkan itu menjadi salah satu program kita di keuangan kan ya, supaya tidak terlalu dibebani dan rigid gitu. Kalau memerlukan fleksibilitas, penyesuaian kan. Tapi di lain pihak ini bisa apa namanya menjadi loophole juga gitu. Jadi ini mungkin ya kembali lagi kompetensi dan integritas para pengelola itu melalui mungkin pejabat-pejabat fungsional bilang pengelolaan anggaran itu apa namanya akan membantu itu kalau misalnya bisa ditingkatkan. Kalaupun toh diperlukan penajaman, saya kira bisa saja dilakukan berbagai tambahan pengaturan di level peraturan perundangan yang ada di bawahnya ya Pak ya. Saya kira ini menjadi relevan karena membuat undang-undang katakanlah merevisi atau bahkan gitu ada yang berkeinginan mengganti Undang-Undang 17, saya kira tidak mudah karena memang pengelolaan APBN, pengelolaan keuangan negara itu sebuah bisnis yang sangat luas dan sangat besar dan membatasinya pun kan kemudian masih memerlukan case study, benchmark,
dan pengalaman-pengalaman negara lain. Memang ada isu-isu tertentu, Pak Mulia, misalnya pada saat uh, kerugian negara, misalnya Iya, begitu. Itu kan isu yang sangat sensitif iya, dan kemudian sampai sekarang pun menjadi isu iya, yang banyak dibicarakan orang. Apakah kalau seorang dirut uh, BUMN kemudian perusahaannya rugi, apakah itu menjadi bagian dari kerugian negara? Yang sebetulnya kemudian sudah ada keputusan-putusan ya Pak ya dari iya, Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Nah, tapi memang masih saja ada orang yang menyuarakan gitu Pak. Saatnya kita mereview kembali Undang-Undang 17 dan kemudian kalau perlu menggantikan beberapa dan saya kira ini banyak pro and con-nya menurut saya, Pak Pak Mulia. Nah, Pak Mulia, kalau kita bicara performance based budgeting, memang saya sependapat Pak Mulia itu sampai sekarang pun tidak mudah untuk membuat sebuah bisnis proses dengan indikator yang jelas, yang namanya output mana, outcome mana. Karena uh, kalau yang proyek fisik gitu Pak ya, relatif gampang gitu. Walaupun menghitung outcome-nya pun kadang-kadang kan dipengaruhi oleh variabel lain juga Pak sebetulnya gitu ya. Tapi memang betul pada saat program dan kegiatan yang bentuknya adalah layanan, iya. pelayanan jasa, memang itu tidak Bukan mudah. profit and loss ya, Iya seperti di betul, swasta ya, yang bisa betul diukur betul lebih Pak. jelas ya. Iya. Nah, saya kira itu kita teman-teman ini apa eh, pewaris-pewaris Bapak sedang bekerja keras untuk melakukan itu saya Iya. kira. Tapi saya menyadari memang tidak mudah gitu untuk melakukan itu. Eh, Pak Mulia, menarik sekali ini kita membicarakan masalah reformasi yang berkaitan dengan perundang-undangan yang menjadi landasan dari Kementerian Keuangan dan sebetulnya menjadi landasan pengelolaan keuangan negara sehingga kita mampu keluar dari krisis moneter pada tahun 98 waktu itu. Suka tidak suka itu kan bagian daripada piranti untuk menyelamatkan negara waktu itu ya Pak ya. Dan kemudian kita sangat prudent untuk bekerja dan hanya memberikan ruang gerak defisit sebesar 3%. Yang walaupun 2 tahun Iya, ini kemudian harus terlanggar Pak dilonggarkan, ya, harus dilonggarkan. dilonggarkan, harus dilonggarkan karena memang Kondisi darurat. betul kondisi darurat dan semua negara juga melakukan hal Iya. itu tersebut ya. Pak Mulia, apakah ada apa saran, pendapat khusus yang berkaitan dengan ini dulu Pak, apa reformasi keuangan negara? Apakah uh, ada apa ya? Tadi yang Bapak sampaikan itu menyangkut atau terkait dengan kerugian negara. Ya, ya. Jadi yang sebenarnya berpangkal dari kekurang pahaman mengenai pengertian keuangan negara itu sendiri, yang disalah tafsirkan atau disamakan dengan pengertian kekayaan negara. Nah, kalau bicara keuangan atau keuangan negara kan segala sesuatu yang terkait dengan uang negara kan gitu. Tapi segala sesuatu yang terkait itu kan tidak harus mengikuti aturan yang sama kan. Untuk kekayaan yang dipisahkan, yang sudah ada aturan tersendiri berdasarkan apakah undang-undang PT, apakah undang-undang perbankan, kan gitu, atau undang-undang pasar modal, dia ya tunduk kepada undang-undang itu, baik yang menyangkut apa tata kelolanya, tanggung jawab direksinya, tanggung jawab pengawas atau komisaris dan lain sebagainya, yang berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku untuk pengelola anggaran yang memang diberikan persetujuan di APBN. Itu jelas program dan kegiatannya apa. Nah, kalau bisa kita jabarkan apa output dan kegiatan apa outcome-nya. Dan konsepnya memang bahwa menteri itu sebagai pengguna anggaran, pembantu presiden langsung, itu pejabat politis. Jadi itu punya political accountability atas outcome dan kepala kantor, apakah dia dirjen, apakah apa berstatus sebagai kepala kantor, ya dia bertanggung jawab atas output yang memang itu dirumuskan dengan jelas, sehingga
berbeda tataran tanggung jawabnya itu sehingga tidak tercampur. Nah, kalau misalnya kita ingin mengurangi kesalahpahaman, ya ini terkait dengan beberapa kasus mungkin. Nah, menurut hemat saya ya kalau tidak bisa dijabarkan di peraturan pemerintah, ya kalau perlu ya dijabarkan dalam satu undang-undang kekayaan negara tersendiri Iya, iya, betul. yang bisa merinci bagaimana kewenangan-kewenangan para pejabat itu yang terkait dengan pengelolaan kekayaan nasional, kekayaan negara, dalam hal ini kekayaan pemerintah RI gitu, dan kemudian juga hubungan antara pemerintah ini di dalam melakukan berbagai ya katakanlah aktivitas yang terkait dengan swasta, termasuk juga dengan misalnya pasar modal dan lembaga-lembaga internasional. Ya mungkin itu dan apa namanya ke depan menurut saya itu memang tetap merupakan satu kebutuhan karena bagaimanapun pengelolaan keuangan negara itu kan menjadi sangat kompleks. Betul, betul, Pak. Kita tidak hidup lagi dalam suatu kondisi negara itu ya hanya apa namanya itu melaksanakan fungsi-fungsi dasar, tetapi juga sudah bertindak sebagai ya benar-benar nih economic agent gitu ya. Iya, Apalagi ada misi agent of development di situ. Seperti terakhir karena kebutuhan kan kita membentuk misalnya INA kan gitu ya. iya, Dia benar-benar itu bergerak dalam suatu bidang yang berinteraksi dengan ya investor-investor swasta. Kalau tidak jelas pengaturannya itu ya bisa nanti dia tidak bisa bergerak cepat gitu dan tidak bisa memberikan seperti yang kita harapkan yang dilakukan oleh sovereign wealth fund di negara lain. betul, betul, Pak. Peran Menteri Keuangan Mhm, sebagai Chief Investment Officer. mhm. Mungkin ya kita udah hatam lah kalau peran Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Finance Officer. officer, ya. Udah hatam lah itu kan ya. Tapi ini peran sebagai Chief Investment Officer itu, nah kita harus tata itu karena di situ nanti ada interaksi. Kita tidak bicara lagi proyek yang menjadi bagian dari APBN, tapi proyek-proyek strategis yang harus bekerja sama dengan pemodal-pemodal swasta juga. Swasta. Kita harus menariknya. Bagaimana kita mengaturnya di satu pihak, tapi tidak menjebak kita nanti untuk menerima beban tanggung jawab yang seharusnya tidak diterima oleh negara kan gitu ya. Kalau terjadi sesuatu gitu. Iya, iya, betul, betul, Pak. Memang perkembangan ekonomi yang sangat cepat dan sangat dinamis ya, Pak ya. Memang pengurusan keuangan negara menjadi lebih kompleks lagi gitu. Ya, Kalau dulu kan kita gampangnya bagaimana uang negara itu bisa sebesar-besarnya mendeliver output yang akhirnya bisa membuat masyarakat itu lebih sejahtera gitu ya Pak ya. Tapi kemudian sekarang ini harus juga memikirkan bagaimana kalau ada uang negara itu bisa bekerja lebih aktif sebelum dideliver menjadi layanan kepada publik itu bisa berkembang sehingga kemudian ujung-ujungnya kita mendapatkan manfaat yang lebih besar gitu Pak ya dari uang negara tersebut. Pak Mulia terima kasih sekali nih Pak. Nah ini episode terakhir dari perjalanan karier Pak Mulia ini. Setelah Bapak bergelut di bidang keuangan negara, Bapak menjadi Dirjen Perbendaharaan yang pertama kan ya Pak ya? pertama. Yang lain itu kan penggantinya aja Pak. Enggak juga lah, malah lebih berperan mungkin dalam arti meninggalkan legasi yang lebih banyak dibanding saya. Saya ya foundationnya boleh dibilang ya, benar itu. Iya. Membangun dasar-dasarnya. Nah, kemudian Pak Mulia menjadi sekjen. Bisa cerita di balik itu Pak. Tiba-tiba kok Pak Mulia jadi sekjen waktu itu gimana ini? Nah, waktu itu kan Bu Sri kan jadi Menteri Keuangan. Iya. Nah, terus Pak Kris nggak lama jadi sekjen, tiba masa pensiun. Pensiun, Jadi betul. perlu apa namanya diangkat sekjen baru. Jadi waktu itu seingat saya tuh Bu Sri minta ke kita itu yang udah eselon 1 untuk menulis siapa gitu yang apa diusulkan menjadi sekjen. Saya nggak tahu, akhirnya saya yang diangkat gitu. Apakah
teman-teman lebih banyak, atau itu semata-mata adalah apa namanya itu discretionary dari Bu Iya. Sri gitu. Jadilah sesekjen di masa Bu Sri pertama jadi Menteri Keuangan di Iya. tahun 2006 kan 6 itu 6 ya. ya, 2006 Dan betul. itu awal kita mengimplementasikan, boleh dibilang secara komprehensif dan total paket undang-undang itu, Iya, betul. terutama yang terkait dengan apa namanya transformasi institusionalnya itu. Betul. Kita Betul. sebut reformasi birokrasi ya. Birokrasi ya. Karena kan paket ini kan membawa legal reform ini kan, harus diikuti oleh institutional reform. Nah, itu. Jadi 2004, 2006 masih berkutat dengan legal reformnya itu, undang-undangnya selesai, PP-nya masih belum semua selesai, Iya. terus tiba Bu Sri, wah ini kita udah menyiapkan SDM, melihat kembali organisasi kita. Nah, itulah kemudian kita melakukan reformasi birokrasi, pergi ke DPR, mencoba meyakinkan bapak-bapak, ibu-ibu di sana itu bahwa kita penting ini melakukan reform ini, termasuk memperbaiki remunerasi. Iya, iya, iya. Walaupun kita sejak zaman Pak Diwardana udah diberikan itu ya tambahan Iya, tunjangan TKPKN ya Pak ya. pembinaan keuangan negara Iya. gitu, sehingga tidak mudah juga. Pak Marwanto kan udah ditugaskan Iya. sebagai apa namanya itu Kalakar Pak, kepala pelaksana harian ya, pelaksana harian Pak. dan ya Bapak dan tim menyiapkan berkardus-kardus itu bahwa Iya. kita sudah menyusun apa namanya SOP Pak waktu itu SOP, ya. Iya, bisnis iya. prosesnya udah jelas, Iya. akhirnya diyakinkan karena cukup besar anggaran yang kita minta. Iya, betul. Karena saya dan ya teman-teman sangat yakin kalau kita tidak melakukan perbaikan remunerasi itu, kita nggak bisa mengcounter yang selalu jadikan alasan penghasilan tidak memadai. Iya. Jadi boleh kurang berdisiplin, boleh ngobjek dikit-dikit gitu ya. Tapi karena ini kan udah secara profesional, kita minta bantuan konsultan ini bahwa at par dengan di swasta. Kalau Anda sarjana, Anda masuk di bank swasta atau bank pemerintah, Anda tidak digaji lebih baik dibandingkan dengan yang kita usulkan ini. Kalau jadi no reason to apa nama seek for additional income anymore kan gitu ya, dan Iya, menggunakan betul Pak. waktu Iya, kita sebagai betul. pejabat negara. Dan nah itu yang meyakinkan DPR, walaupun kemudian meledak terjadi ya namanya manusia, tetap aja ada kasus Gayus dan lain sebagainya itu. Tapi ya tidak ada toleransi, malah kadang-kadang udah overkill gitu loh. Jadi kalau ada kesalahan malah untuk memberikan efek jerah, Betul. ini hukumannya itu sangat berat kan gitu. Betul, iya. Nah itu yang kemudian menarik kementerian-kementerian lain dan secara keseluruhan pemerintahan melaksanakan reformasi birokrasi. Cuman ya kan itu Pak ya, ada ini ya, jadi kesalahan orientasi juga gitu. Kadang-kadang teman-teman itu melaksanakan program reformasi birokrasi di beberapa kementerian yang dilihat ujungnya itu bahwa ini akan Remunerasinya menghasilkan aja. Iya. perbaikan remunerasi, itu yang Iya. dikejar. Jadi ketika sudah 80%, sudah dianggap udah selesai itu. Nah itu makanya ketika kemudian Pak Agus Marto menjadi Menteri Keuangan, itu yang coba kita koreksi dengan memberikan penamaan baru lah ya, transformasi kelembagaan. Ini bukan hanya masalah remunerasi loh, tapi harus benar-benar berubah secara institusional gitu. Yang saya sudah nggak ikut lagi mengawalnya, hanya waktu menyusun konsepnya itu saya masih sekjen itu, dan Iya. terakhir staf khusus. Iya betul. Saya kira Pak, kan saya ikut di dalamnya pada saat birokrasi reform itu. Saya masuk, jadi saya ikut terlibat di 2006, 2007. Sebetulnya ketua tim reformnya waktu itu Pak Sekjen, Pak Mulya, seingat saya ya. Saya menjadi wakil ketua, tapi sekaligus mendapat amanah. Yang sehari-hari menangani, iya, Bapak. yang sehari-hari menangani. Memang saya kira itu tonggak sejarah dari sebuah perubahan. Dan saya setelah melakukan itu, Pak Mulya ya, itu memang peran the top leader kemudian sangat dominan sekali Pak, sangat menentukan sekali. Seandainya waktu itu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang pertama ya Pak ya waktu itu tidak mendengarkan tim reform dan kemudian beliau tidak percaya dalam tanda petik pada tim reform, saya kira reform itu tidak akan pernah terjadi. Mungkin ini juga destiny tapi dari Kementerian Keuangan ya Pak ya. Karena kita mendapatkan menteri yang masih muda, pintar gitu Pak ya. Strong leadership. Iya, berani dan punya pengalaman luar negeri waktu itu kan dari IMF beliau ya Pak. Iya,
betul, Iya, iya. betul. Jadi memang kalau saya ini ya observasi atau mungkin dari perjalanan itu melaksanakan reform itu di dalam proses change management itu membentuk suatu critical mass itu memang sangat penting ya. Kalau tidak nanti ya biasanya kan orang ikut yang lebih banyak kan gitu Iya, ya. iya, Tapi ketika yang percaya kepada reform ini udah sedemikian banyak gitu, belum menjadi majority, iya, tapi udah sebagian udah duduk, ada yang jadi direktur, ada iya, yang jadi iya, eselon 3. Nah, udah mulai jadi katanya tersesat di jalan yang benar. iya, Udah betul, udah betul. banyak Iya, yang kembali iya, ke jalan yang benar sebenarnya iya, kan gitu iya, ya. iya, Nah, baru dia bergulir lebih cepat. Di awal memang ya proses sosialisasi itu memang sangat penting gitu ya iya, untuk memberikan keyakinan dan itu hanya bisa tercapai dengan ya duduk bersama-sama kan kita betul. Iya, betul. merumuskan value Kementerian Keuangan, visi dan misi dan dengan melibatkan semua ini kan Iya, semua pejabat-pejabat teras di lingkungan Kementerian Keuangan pada waktu itu committed untuk mendukung visi dan misi dan ya iya. waktu itu kepemimpinan Bu Sri sangat eh, berperan. Saya ingat Pak Mulya, ada sebuah pertanyaan waktu itu dari Bu Sri Mulyani. Nah, mungkin Bapak juga masih ingat di salah satu rapat, beliau mengatakan bahwa ini reformasi birokrasi, kalau nanti misalnya saya pergi dari Kementerian Hmm. Keuangan, apakah masih bisa lanjut ya? Iya, iya, Gitu. iya, iya. Kemudian kan kita meyakinkan dengan sebuah konsep bahwa, Bu, selama Ibu pergi, tetapi uh, task force, jadi tim intinya yang menjadi prime mover, Hmm. bukan saja di pusat, tetapi di eselon 1 itu masih bisa bergerak, maka saya kira semangat reform masih tetap ada, Bu. Dan seperti yang Pak Mulya Iya, sampaikan tadi, memang kemudian buktinya Bu Sri Mulyani pergi, iya, kita kan tetap iya. jalan terus, Pak. Itu saya kira Dan kaderisasi, Pak. kaderisasi, Iya, saya kira yang ya. mudah-mudah melanjutkan. Iya, betul. Saya menyadari betul, Pak Mulya, betapa beratnya waktu itu Bu Sri Mulyani pasang badan kan, Pak. Betul, Terutama pada saat kita membicarakan remunerasi. betul. Padahal sebetulnya tujuan kita melakukan reformasi birokrasi kan bukan di Iya, remunerasinya, Pak. itu Betul. hanya salah satu Itu ini salah saja satu. Saya persyaratan. saya ingat betul di salah satu rapat intern gitu, Bu Sri Mulyani itu menyampaikan begini, Pak. Ini semua sudah kita lakukan. Jadi Hmm, kita sudah melakukan institutional reform, kita sudah melakukan berbagai pembenahan di bisnis proses, gitu Pak ya. Pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian kan kami dari tim reform kan menyampaikan, Bu, ini sebetulnya pilihannya kalau Ibu berkenan, ini kemudian saatnya membahas remunerasi. Oh, yang saya kaget waktu itu, kita hmm. semua kaget Pak, ingat betul saya, Bu Sri Mulyani, iya betul, makanya tim harus segera buat sekarang rencana. Dan saya ingat Pak Mulya, kita membuatkan kenaikan itu Hmm, dari 30%, 50%, dan iya. 75%. Nah, waktu kita maju sama Bu Menteri, ke waktu itu Bu Sri Mulyani bilang, loh, kalau naiknya hanya sebesar ini, saya tidak bisa minta pertanggungjawaban bahwa itu semua eselon 1 harus bersih gitu. Hmm. Gitu. Dan kita kembali lagi Pak Iya, Mulya, iya, kita iya. membuat skenario ada yang 200%, 250 dan 350%. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat itu remunerasi itu hanya ujung Hmm. daripada sebuah proses reform yang memberikan sebuah penghargaan, tapi sekaligus juga mengikat tanggung jawab, Iya, Pak ya, dan accountability. iya. Nah, itu yang disalahterimakan oleh publik dan terutama oleh Betul, KL, Pak, saya kira gitu. betul, Ya. betul. Saya juga ingat Pak Mulya, setelah itu saya diundang oleh salah satu Pemda, Pak, yang cukup kaya waktu itu. Iya. Kemudian saya memberikan presentasi tentang how to do the reform, khususnya untuk Kementerian Keuangan. Tapi setiap kali presentasi berakhir, kemudian yang ditanyakan berapa remunerasinya. Remunerasi. Dan waktu itu kan di Iya, koran-koran kan memang seperti itu ya Pak Mulia ya. iya. Dan waktu saya jelaskan bahwa remunerasi terbesar di Kementerian Keuangan
itu basisnya adalah grading. Dan kemudian yang paling tinggi waktu itu adalah Dirjen Pajak. Iya. Dan begitu ya, mereka nanyakan, berapa Dirjen Pajak tunjangannya? Waktu itu saya ingat 43 juta kan, Pak. Iya, iya, iya. Tetapi semua honor tim dan yang lain-lain hilang. Hilang. Nah, mendengar itu, Pak, itu seminar baru Iya. 2 hari, Pak. Hari ketiga, itu pejabat-pejabat dari daerah itu nggak mau datang, Pak. Tidak Kemudian bersemangat tidak lagi. bersemangat lagi. Waktu saya tanyakan Bukan sama better stafnya, off dia kenapa? bilang ya. Loh, Pak, Bapak cerita kemarin tunjangannya 43. Nah, sekarang itu beliau-beliau itu udah terima ratusan, Pak. Iya. Jadi ya itu Pak, pro and con-nya saya kira. Iya. Tapi kita beruntung punya teman-teman di keuangan kan Pak ya, Iya. semangat, dedikasi, ya pengorbanan Iya. yang luar biasa Pak ya. Iya. Setelah Bapak tidak ada di birokrasi gitu, mengingat apa yang kita lakukan di reform gitu ya, apa Pak kesan Bapak waktu itu? Ya, saya melihat bahwa proses reform di Kementerian Keuangan itu tetap berjalan gitu dan tetap mengikuti roadmap yang sebelumnya itu ya bahkan di zaman Pak Mardiasmo ya, disusun waktu itu sebelum Bapak ya. Ya dengan berbagai penyesuaian dan dalam penyesuaian itu bahkan beberapa mungkin lebih maju dari yang kita pikirkan gitu. Ini yang menggembirakan menurut hemat saya ini, dan ini harus terus dilakukan walaupun muncul tantangan-tantangan yang tidak kita duga seperti misalnya terjadinya pandemi ini, tetapi ya pengelolaan keuangan negara tetap terjaga walaupun harus dilakukan beberapa pelonggaran ya. Jadi memang kalau sekarang dan 5 tahun ke depan ini ya selain itu tadi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih kan gitu Pak ya. Jadi melaksanakan anggaran berbasis kinerja itu ya bisa diterapkan, ya juga PR kita yang meningkatkan kemandirian itu ya. Jadi supaya defisit itu bisa tidak terlalu membebani, ya mau nggak mau ya harapan kita di sektor penerimaan bisa dilakukan perbaikan administrasi yang menurut hemat saya udah long overdue lah. Jadi kalau kembali lagi, seharusnya itu kan satu paket Pak dulu kan, waktu kita merancang GFM RAP, jadi Government Financial Management and Revenue Administration Project. Tapi kemudian ya untuk bea cukai kita ya akhirnya setelah berdiskusi kan gitu Pak ya, dan itu diputuskan waktu itu dilepaskan gitu tersendiri. Terus kemudian juga di bidang perpajakan akan dijalankan dengan proyek tersendiri. Tapi ya kemudian masalah-masalah teknis administratif, pelelangan dan sebagainya akhirnya ya baru kelihatannya sekarang ini yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan 2024 selesai mereka itu. Insya Allah Pak, mudah-mudahan ya. Menurut hemat saya itu sangat penting itu karena administrasi perpajakan kan masih bagian tanggung jawab dari Kementerian Keuangan yang paling vital kan gitu Pak ya, menjadi ukuran keberhasilan kinerjanya. Jadi itu menurut saya. Nah kalau untuk perbendaraan tantangannya dengan digitalisasi di satu pihak bagaimana meningkatkan pelayanan, tetapi ya di mana efisiensi bisa dilakukan ya kita harus lakukan efisiensi dong. Jangan karena kita terkendala oleh aturan-aturan yang sekarang ya kemudian kita tidak melakukan antisipasi dan perubahan menurut saya itu. Dan Bapak sudah menurut saya itu pada kurun waktu yang tepat itu melakukan berbagai upaya-upaya perbaikan di Dijen Perbendaraan. Iya Pak, saya kira pada saat saya di perbendaraan saya juga merasakan betul ini perubahan, kemajuan yang kemudian kita setara dengan berbagai treasury di negara maju Pak. Saya kira ini tidak akan pernah terjadi kalau memang waktu itu Pak Mulia dan tim tidak membangun sebuah fondasi yang sangat kuat Pak. Jadi terima kasih Pak Mulia saya kira. Dan itu dipercepat oleh tsunami juga Pak. Bukan hanya proses reformasi. Tapi di awal pemerintahan Pak SBY kan, tiba-tiba terjadi tsunami. Nah ini kan dana harus dikerahkan untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi. Berasal dari sumber-sumber luar negeri, dari donor dan lain macam-macam sumber. Tapi Pak Kuntoro tidak mau itu. Kalau dibayar dengan prosedur yang sama dengan yang berjalan sama, dia nggak percaya itu akan dikorupsikan dan lain sebagainya.
Udah, kita berusaha meyakinkan beliau, akhirnya beliau yakin, kita bentuk kantor Iya, khusus. Nah, itulah pilot cikal project bakal. Iya, untuk reform Pak ya, itu ya ya. saya kira itu yang. Kalau di pajak kan udah duluan, masih Iya, zaman Pak iya, iya Budiono, kantor betul. modern khususnya LTO ya, Iya Last LTO. Taxpayer Office. Betul. Nah, itu yang Betul. kemudian dapat penghargaan kan dari ADB Ya. itu. Pak Mulia, terima kasih sekali nih Pak, cerita kita dari Pak Mulia berjuang di masa kanak-kanak di IIK sampai dengan mendapat gelar S3 summa cum laude di Sorbonne, Pak. Insya Allah ini akan menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya adalah Sobat The Maestro. Pak, untuk closing statement, Pak, barangkali ada semacam saran, nasihat kepada generasi milenial ini, Pak, menghadapi tantangan yang sekarang tentunya berbeda dengan masa-masa kita sewaktu muda ya, Pak ya. Tetapi saya yakin bahwa semangat pengalaman kita, generasi yang senior ini bisa memberikan manfaat pada generasi milenial. Monggo, Pak Iya, Mulia. pesan saya kepada teman-teman yang masih di awal karir, masih muda, dan kita harapkan nanti pada suatu saat akan menjadi pemimpin teras di organisasi, di keuangan atau di lingkungan lain di pemerintahan. Dengan perubahan cepat ya di industri 4.0 ini, memang mau tidak mau kita harus bisa mengantisipasi, membekali diri agar selalu siap dan bisa menghasilkan seperti ekspektasi dari organisasi itu. Jadi wujudnya adalah perubahan. Nah, perubahan itu kadang-kadang tidak mudah, ya kadang-kadang ya lingkungan ekosistemnya itu membantu, kadang-kadang kita sendiri yang harus berjuang supaya bisa mencapai sesuai dengan ekspektasi kita. Yang jelas visi dan misi harus kita miliki, bukan hanya di dalam berkarir sebagai pejabat, tetapi juga visi dan misi yang sesuai dengan values yang kita anut. Saya kira itu. Terima kasih Pak Mulia. Jadi untuk mengakhiri diskusi kita, Pak, mari kita toast dengan gelas The Maestro, Pak. Cangkir The Maestro. Terima kasih Pak Mulia. Sobat The Maestro, kita sudah melakukan diskusi dengan sangat menarik dengan Bapak Mulia Panusunan Nasution. Banyak sekali tacit knowledge yang keluar dari beliau, sebuah perjuangan yang luar biasa untuk mengembangkan diri. Dalam sebuah keterbatasan, beliau akhirnya bisa kuliah di Institut Ilmu Keuangan dan akhirnya bisa belajar ke Perancis di Sorbonne University, sebuah universitas yang sangat ternama di Eropa. Dan bukan hanya itu saja, beliau bisa mendapatkan predikat summa cum laude di dalam meraih S3 PhD-nya. Sobat The Maestro, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Bagaimana Pak Mulia terlibat secara langsung di dalam melakukan perubahan, melakukan reformasi di bidang undang-undang keuangan negara. Bagaimana Pak Mulia juga terlibat secara langsung di dalam proses penentuan kebijakan di Kementerian Keuangan. Sobat The Maestro, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. The Maestro, media para maestro berbagi info.